Tribuners, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan dengan cara anti-mainstream, kami punya rekomendasinya untuk Anda, yakni mengunjungi Museum Taman Prasasti yang ada di Gambir, Jakarta Pusat, Tribuners. Di tempat ini, Anda bisa merasakan sensasi merinding di sebuah bekas makam yang ternyata sudah tidak ada jenazahnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Leon Wichal dari Warta Kota. Silahkan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Museum Taman Prasasti mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Diketahui Museum Taman Prasasti berlokasi di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pemandu wisata Museum Taman Prasasti, Eko Wahyudi, membeberkan sejarah bekas kuburan Belanda tersebut. Jadi, Museum Taman Prasasti adalah sebuah pemakaman khusus untuk para orang asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober yang mulai dipergunakan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September 1795. Ia menceritakan saat itu kondisi kota Batavia sangat padat dan muncul suatu penyakit hingga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi dan berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan menutup pemakaman lama yang biasanya berlokasi di bawah-bawah gereja. Saat ini jejaknya berupa museum wayang, di mana dulunya adalah gereja Belanda lama. Pemakaman tersebut dulunya dibuat dengan luas kurang lebih 5,5 hektar, dengan tempat yang menurut mereka sangat strategis, yaitu berdekatan dengan aliran Kali Krukut, di mana saat itu digunakan sebagai alat transportasi untuk mengirimkan jenazah dari pusat kota menuju area pemakaman. Dalam perkembangannya, pemakaman Kebun Jahe Kober menjadi salah satu pemakaman yang prestisius. Bahkan, menurut omongan Yudi, apabila dilihat dari sejarah, dengan diresmikannya pada tahun 1795, maka tempat tersebut juga diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, hingga selebritis pada masanya yang dimakamkan di lokasi tersebut. Pemakaman tersebut bertahan dari zaman VOC tentu saja, lalu zaman Belanda di Batavia, hingga Inggris di Batavia kembali lagi ke tangan Belanda. Bahkan sampai penjajahan Jepang dan bertahan hingga tahun 1974 dengan pengelola terakhirnya adalah Yayasan Palu Hitam. Kemudian pada tahun 1975, pemakaman tersebut diambil alih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian semua jenazahnya diangkat dan dipindahkan ke Tanah Kusir dan Menteng Pulau, dimakamkan secara massal di sana, namun ada juga yang dibawa ke tempat lain oleh keluarganya. Yudi menceritakan usai pemindahan jenazah dilakukan penataan batu nisan ulang hingga berdirilah Museum Taman Prasasti yang pada tanggal 9 Juni 1977 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sebagai informasi, Taman Makam Prasasti buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 9 hingga 15 WIB. Yudi menginformasikan untuk tiket masuknya dibanderol mulai dari 2.000 untuk anak-anak, 3.000 untuk mahasiswa, dan 5.000 untuk dewasa. Demikian informasi, kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Leon Wichal dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemandu wisata Museum Taman Prasasti Eko Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Museum Prasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober atau Kerkhoffland ini mulai dipergunakan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795. Jadi kondisi kota Batavia pada saat itu sangat padat, tidak sehat, banyak penyakit, sehingga proses kematian berjalan cepat. Akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk menutup pemakaman lama yang biasanya ada di bawah-bawah gereja, yang saat ini masih bisa kita temui jejaknya, yaitu gereja Hollandskerk atau Museum Wayang. Kan. Nah, jadi pemakaman ini dibuat dengan luas kurang lebih 5,5 hektar dengan tempat yang menurut mereka sangat strategis, yaitu berdekatan dengan aliran Kali Krukut. Nah, kali itu yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengirim jenazah dari pusat kota menuju ke area pemakaman. Dalam perkembangannya, pemakaman Kebun Jahe Kober ini menjadi salah satu pemakaman yang prestisius. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah, dengan diresmikannya pada